Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang breaking news, yakni Kelvin Verdonk yang telah tiba di tanah air kemarin malam dan pagi hari ini sudah mengikuti latihan dari Timnas Indonesia. Ini sebuah kabar yang mengejutkan bagi saya teman-teman, karena sebelumnya saya kira Kelvin Verdonk akan menyelesaikan dulu proses naturalisasinya agar dia bisa menjadi warga negara Indonesia, kemudian baru akan gabung dengan latihan dari Timnas Indonesia. Tapi ternyata dia langsung sudah memulai latihan. Bahkan sudah ada cuplikan atau foto-foto dari Kelvin Verdonk bersama pemain-pemain tim nasional Indonesia lainnya. Artinya memang pemain ini sangat antusias atau luar biasa semangatnya untuk bisa menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Nah, pemain-pemain keturunan seperti inilah yang perlu kita welcome. Apalagi Kelvin Verdonk usianya baru 27 tahun, teman-teman. Ini kan merupakan usia emas bagi seorang pemain sepak bola profesional. Dan kita tahu di era sepak bola modern, seorang pemain bisa bertahan bermain sepak bola di level yang tinggi atau at the top level sampai usia 34 bahkan 35 tahun, tergantung dari kondisi fisik yang harus dia jaga. Tapi kan pertanyaan besarnya sekarang, apakah Kelvin Verdonk akan turun di pertandingan lawan Irak? Kalau menurut saya segala kemungkinan masih terbuka, walaupun peluangnya sangat tipis. Tapi bisa juga nanti dia turun di pertandingan kedua lawan Filipina, karena yang saya ikutin perkembangan beritanya atau update-nya bahwa proses naturalisasi dari Kelvin Verdonk akan disidang di DPR pada hari Senin nanti tanggal 3 Juni. Jadi bagus juga dia sudah langsung ke tanah air dan kemungkinan juga nanti bisa juga dia hadir ya di sidang tersebut. Nah, tapi kan sekarang kembali lagi kita harus berpikir, apakah Kelvin Verdonk ini adalah pemain yang dibutuhkan tim nasional Indonesia? Ya, kalau bagi saya jelaslah dia dibutuhkan. Karena kan pemain ini punya kualitas. Jadi semua pemain yang punya kualitas ya tentu dibutuhkan tim nasional Indonesia. Nah, mungkin sekarang teman-teman akan bertanya ya, kok Bung Binder sudah bicara tentang kualitas, emangnya pernah nonton Kelvin Verdonk main? Ya nonton secara full sih belum. Tapi kan ada cuplikan-cuplikan aksi-aksi dari Kelvin Verdonk yang bisa kita lihat di YouTube, dan itu adalah aksi-aksi yang real, bukan pada saat dia latihan, dan bagus sekali aksi-aksinya. Kan dia main di Liga Belanda ya, dan teman-teman harus paham bahwa untuk menjadi pemain inti di Liga Belanda itu juga gak gampang. Jadi memang pemain-pemain yang bisa masuk atau tembus ke tim utama itu ya tidak mudah untuk bisa mendapatkan tempat sebagai pemain inti. That's why yang pernah saya katakan sebelumnya bahwa Kelvin Verdonk ini adalah pemain yang akan memberikan opsi tambahan bagi Sintayong, dan melihat antusiasme dari Kelvin Verdonk ini tentu menandakan bahwa dia punya keinginan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi tim nasional Indonesia. Padahal kan dia baru saja tiba ya, yang saya ikutin perkembangan beritanya baru saja tiba semalam. Dan kita juga harus pahami bahwa Kelvin Verdonk adalah pemain yang bisa bermain juga sebagai wingback. Nah, inilah yang cocok dengan formasi yang biasa dipakai oleh Sintayong, yakni formasi 3-4-3. Artinya sebagai pemain yang bermain di wingback, dia akan diminta untuk lebih banyak memberikan early crossing. Apa itu artinya early crossing? Crossing secara cepat ketika dia sudah memasuki area pertahanan tim lawan. Jadi memang kalau sekarang kita perhatikan permainan dari timnas, jarang banget ada pemain yang bisa memberikan crossing secara cepat ketika dia sudah memasuki ruang pertahanan dari tim lawan. Biasanya akan menunggu sampai benar-benar dekat ke kotak penalti, padahal kan tidak seperti begitu caranya untuk bisa menciptakan peluang. Caranya juga bagi seorang wingback untuk memberikan suplai bola ke depan. Karena wingback kalau maju terlalu jauh pun sangat beresiko kalau nanti dia recover positionnya itu terlambat. Tapi ya kalau dilihat dari permainan Kelvin Verdonk yang saya lihat begitu banyak cuplikan di YouTube ya, teman-teman bisa search saja ya. Bisa cari, bisa telusuri ya dengan ketik nama Kelvin Verdonk. Nah, itu luar biasa loh kecepatan dari pemain ini. Padahal kan usianya sudah tidak muda lagi ya. Ini kan usia emas ya dari Kelvin Verdonk ya. Tapi speednya luar biasa loh. Jadi naik turunnya nih, waduh bagus banget. Saya jadi teringat Roberto Carlos. Nah, Roberto Carlos juga seperti itu. Speednya luar biasa, agresif, dan crossing-crossingnya bahaya. Plus, Roberto Carlos punya kemampuan melepaskan shooting-shooting yang keras, apalagi ketika dia mengambil free kick. Sama juga nih Kelvin Verdonk. Jadi jika Justin Hubner ini disamakan dengan Sergio Ramos, kemudian Ivar Jenner disamakan dengan Toni Kroos, maka Kelvin Verdonk ini ya tidak salah juga jika kita samakan dengan Roberto Carlos. Cuma memang Kelvin Verdonk ini kan perlu juga adaptasi. Tidak akan mudah bagi dia untuk langsung nyetel. Walaupun sebelumnya kita tahu Ragnar Oratmangun dan juga Tom Hee langsung nyetel ya di pertandingan lawan Vietnam ya, di pertemuan kedua ya. Yang pada saat itu timnas Indonesia menang dengan skor telak di Hanoi. Tapi
kita tunggu juga nanti konsistensi kan, De Ragnar dan juga Tom Hee. Nah artinya bagi Kelvin Verdonk, walaupun semangatnya luar biasa, dia juga harus sabar nanti untuk bisa beradaptasi, bukan saja untuk bisa nyetel secara chemistry dengan pemain-pemain lain, tapi juga dari segi cuaca. Ini cuaca ini di sini kan beda jauh ya, beda total dengan yang ada di Belanda. Ini kan cuaca tropis. Tidak akan mudah bagi dia, tapi melihat keinginannya untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia, feeling saya pemain ini akan cepat mendapatkan tempat sebagai pemain inti. Dan juga kita tahu persaingan di sektor sebelah kiri ini kan, aduh berat banget bos. Ada Arhan, ada Shane Patinama, dan juga jika nanti Kelvin Verdonk telah menjadi WNI, ada Kelvin Verdonk juga. Nah artinya ini kan yang memberikan banyak opsi bagi Shin Tae-yong. Dan bagi setiap pemain dari timnas Indonesia, mereka harus memberikan performa terbaik mereka jika ingin menjadi pemain inti. Kalau ingin menjadi bagian dari timnas Indonesia ya bisa saja, karena kan setiap pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong itu punya kualitas. Jika ada pemain yang kualitasnya mulai menurun, performanya mulai menurun, maka akan dia parkir dulu. Istilahnya, dia tidak akan panggil dulu gitu. Tapi jika pemain punya kualitas, tetap akan dia panggil, tapi harus bersaing. Nah ini kan baru kali ini nih, saya melihat materi pemain timnas kita ini dipenuhi oleh pemain-pemain yang berkualitas, di mana mereka harus bersaing. Bahkan di satu posisi bisa ditempati oleh 3 pemain. Contoh di lini tengah, kan banyak sekali pemain yang bisa bermain di lini tengah kan. Ada Tom Hee, ada Ivar Jenner, ada Nathan, ada Justin Hubner, ada juga Ricky Kambuaya. Nah jika penambahan pemain terus seperti ini diisi oleh pemain-pemain berkualitas, di mana level persaingan dari timnas Indonesia ini akan semakin tinggi, itulah yang akan membuat permainan dari timnas Indonesia kita semakin baik. Progresnya akan semakin cepat. Jika progresnya semakin cepat, maka tentu timnas kita akan bisa mendapatkan hasil-hasil akhir yang positif secara konsisten. Apalagi kita tahu bahwa jika nanti timnas Indonesia lolos ke round 3, ya lawan-lawannya itu akan lebih berat loh. Tim-tim raksasa dari Asia loh bisa juga nanti kita ketemu. Ada Jepang, ada juga Korea Selatan, ya kan? Ada juga Arab Saudi, saya belum cek nih Arab Saudi akan lolos atau nggak ke round 3. Jadi disinilah sekarang kita lihat bahwa Shin Tae-yong sudah mulai bekerja untuk bisa membentuk timnas yang kuat dengan juga mencari pemain-pemain keturunan lainnya. Padahal kan kalau sekarang kita lihat ya sudah banyak banget ya pemain-pemain keturunan Indonesia. Tapi ya kalau menurut saya tambah aja lagi, gak ada masalah biar persaingan itu semakin ketat. Bahkan lihat saja sekarang McLeod, ya kan gak dipanggil. Kenapa? Ya karena ada pemain yang lebih bagus lagi performanya dalam 2 pertandingan terakhir sehingga McLeod sekarang tersingkir. Tapi ada pemain lain yang dipanggil atau yang tetap dipanggil seperti Ricky Kambuaya, karena walaupun Ricky ini jarang mendapatkan tempat sebagai pemain inti, tapi ketika diturunkan dia bisa memberikan impact. Jadi dia bisa memberikan kontribusi, meskipun itu bukan berarti kontribusi dalam memberikan assist atau mencetak gol. Tapi secara permainan ini kan yang dilihat oleh Shin Tae-yong, maka itu yang seperti selalu saya katakan bahwa Shin Tae-yong ini adalah pelatih yang cukup fair. Dia adalah pelatih yang profesional yang memilih pemain bukan berdasarkan latar belakang pemain tersebut yang berasal dari klub mana, atau pemain ini mencetak berapa gol di level klub, enggak. Tapi yang dia lihat bagaimana caranya pemain ini bisa mengikuti arahannya. Karena teman-teman harus paham loh, bagi seorang pemain, jika dia ingin menjadi bagian dari sebuah tim, dia harus bisa mengikuti konsep permainan dari tim tersebut yang ditetapkan oleh sang pelatih. Karena ada juga pemain-pemain yang biasanya nggak mau mengikuti konsepnya, ternyata mainnya individu. Nah, pemain seperti itu yang sebetulnya tidak kita butuhkan di tim nasional Indonesia. Apalagi nih di 2 pertandingan selanjutnya, ini adalah 2 pertandingan yang wajib dimenangkan Indonesia. Ya artinya kalau Indonesia bisa menang lawan Irak, kita sudah lolos ke round 3. Kalau Indonesia bisa menang lawan Irak dan juga lawan Filipina, bukan saja kita sudah pasti akan lolos ke round 3, tapi kan kita akan mendapatkan poin. Artinya ranking FIFA kita akan naik lagi. Nah, itu kan juga salah satu progres yang bisa nanti dilihat dari timnas Indonesia. Artinya dari segi ranking FIFA, timnas kita ini naik terus. Dan selain itu juga, para pemain lain dari timnas Indonesia juga harus bisa beradaptasi dengan hadirnya pemain-pemain baru. Karena kan kita lihat ya, ketika ada pemain-pemain baru yang masuk, atau pemain-pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong di mana dia memberikan kesempatan untuk debut ya, harus ada sinergi yang baik. Ya memang selama ini kita lihat sinerginya bagus ya, tapi perlu dijaga konsistensinya. Tadi kan sudah saya katakan, Ragnar dan Tom Hee ini bagus di pertemuan kedua lawan Vietnam kan, yang mereka main pertama kali kan. Tapi ya kita harapkan bisa dijaga konsistensinya. Jadi jangan cuma di satu pertandingan gitu mainnya bagus. Nah harus ada progres yang berkesinambungan. Apalagi kita tahu bahwa 2 pemain ini datang dari luar negeri ya, tentu ada yang namanya jet lag. Tidak akan mudah bagi mereka untuk langsung nyetel. Apalagi pertandingan lawan Irak nanti ya sejauh ini yang dikonfirmasi kick off-nya itu pukul 16.00 waktu Indonesia Barat.
Nah, jadi artinya teman-teman, pemain-pemain tambahan bagi timnas Indonesia atau pemain-pemain baru yang dipanggil oleh Shin Tae-yong ini akan memberikan tambahan kekuatan, dan khususnya bagi Kelvin Verdong. Kalau saya melihat pemain ini cara bermainnya, ini pemain yang punya kemampuan untuk memberikan banyak umpan kunci dan juga tentunya assist. Nah, inilah kekurangan dari timnas kita. Artinya assist-assist yang juga perlu diberikan dari dua sektor sayap. Bukan selalu dari dua penyerang sayap, tapi juga dari dua wingback. Karena sekarang ya kita sudah bisa lihat bahwa Shin Tae-yong selalu memakai formasi 3-4-3. Bukan lagi 4-3-3 atau juga 4-2-3-1. Jadi dengan formasi 3-4-3 artinya akan lebih banyak pergerakan itu dilakukan dari sektor sayap. Tapi selain itu juga wingback harus cepat turun. Artinya Shin Tae-yong juga membutuhkan pemain yang bisa bermain dengan visi, memberikan banyak passing, tapi juga bisa cepat recover. Nah, Kelvin Verdong punya kemampuan tersebut karena punya kecepatan. Tapi selain itu juga teman-teman, saya juga masih menunggu bagaimana kabar dari Martin Paes. Nah, ini yang masih misteri. Karena slot kiper itu masih terbuka loh. Ya kan? Untuk kiper perlu satu lagi kiper kita. Kalau nanti Hernando Ari main, ya mana tahu, ya kan, amit-amit nih Hernando Arinya tahu-tahu cedera atau mendapatkan kartu merah, ya kan, terus masuk Adi Satrio. Nah, nanti penjaga gawang ketiga tuh siapa? Ya kan? Ini harus ada penjaga gawang tambahan nih. Ya mungkin nanti Shin Tae-yong akan memilih tambahan pemain, mungkin juga dia masih menunggu nih Martin Paes. Ya, jika Martin Paes jadi, wah udah, disitulah kita bisa melihat timnas kita punya kekuatan yang merata, mulai dari penjaga gawang, pemain di lini pertahanan, pemain di tengah, sampai striker yang memang kita tahu walaupun belum produktif, tapi pergerakan-pergerakan dari striker kita ini sangat mengganggu konsentrasi dari para pemain belakang tim lawan. Jadi teman-teman, kita tunggu saja nanti rencana sidang ya dari proses naturalisasi Kelvin Verdong di DPR hari Senin, kemudian proses-proses lain yang perlu dilakukan agar Kelvin Verdong bisa segera mengambil sumpah WNI, menjadi warga negara Indonesia, dan membela tim nasional Indonesia. Dan sejauh ini kita lihat bahwa pemain-pemain yang dipilih oleh Shin Tae-yong untuk membela tim nasional Indonesia memang bisa memberikan kontribusi mereka. Dan dengan level persaingan yang ketat sekarang di timnas Indonesia, tentu kita harapkan timnas Indonesia akan tetap bermain dengan permainan level tinggi yang mereka perlu lakukan agar bukan saja bisa terus bermain di level Asia, tapi juga bisa bersaing di level Asia, teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.